Keliling juga tapi pakai mobil. Oh, bukan pakai apa? Bak terbuka atau Bukan pakai bak terbuka atau pakai kuda gitu, Mbak. pakai truk Kalau gitu dulu kan ya. pakai kuda ya, Ya kalau pakai Jawa Barat. kuda. Kalau kita pakainya mobil. Oh, selain dibedah rumahnya, Betul. juga dibantu itu Ya, untuk usaha. modal Untuk usaha. Modal untuk usaha. Entah dia nanti bikin warung kecil-kecilan di situ. Tapi yang jelas bedah rumah di kami itu bukan cuma fisik ya, tapi juga nanti di situ kita akan perabotan. Apalagi yayasan itu sebenarnya kan diaudit memang. Ya kebetulan alhamdulillah kita itu di tim struktur itu ada lawyernya juga, ada auditornya juga. Jadi laporannya itu Betul. jelas rutin ya dikeluarkan gitu. Dan itu betul. bisa terbaca secara publik ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali kita di podcast Rumpi Asik bersama saya Sari Winarno dan Mas Eko. Sekarang Mas Eko dari mana nih? Saya dari Sosial Lintas Daerah. Apa tuh? Sosial Lintas Daerah. Dijelasin Yayasan Mas. Sosial Lintas Daerah. Komunitas apa nih? Ini sebutannya apa nih kalau pendengar Rumpi? Iya pendengar Rumpi Asik. Oh pendengar. Pendengar iya, Rumpi. Jadi saya Eko Widiarto, salah seorang penggiat Sosial Lintas Daerah atau Yayasan Sosial Lintas Daerah. Kita berdiri secara resmi itu di November 2023. Tapi inisiasi programnya sudah dari tahun 2021, Bu. Oh gitu Ya, ya. jadi memang rentan waktunya cukup jauh. Jadi historis sedikit aja dulu, memang pendirinya ini kan suami istri putra daerah Gunung Kidul yang sudah sukses di kota lah. Terus dia ingin mendedikasikan dirinya ke Gunung Kidul dengan ingin cara membangun ya betul, daerahnya. dengan cara aktivitas sosial per 3 bulan sekali dari kocek pribadinya. Oh awalnya pribadi. Betul, suami istri itu. Terus dia ngajak komunitas-komunitas motor, mobil gitu-gitu. Komunitas mobilnya beliau yang ikut. Nah, nggak kita sebutkan ya, pokoknya komunitas mobil sport gitulah. Nah, terus dari situ muncul usulan-usulan untuk dibuatkan lembaga yayasan. Nah, tercetuslah ide yayasan namanya Sosial Lintas Daerah. Supaya lebih terpercaya kali ya, yang mau donasi betul. atau orang yang ingin ikut menyumbang istilahnya di kegiatan karena kan sosial. Kalau pribadi aja kan orang segan ya. Orang segan itu untuk ikut nimbrung gitu loh. Mungkin kalau teman-teman dekatnya circle-nya sih udah percaya ya. Betul, tapi yang di luar circle ini ya kan komunitas harusnya makin lama makin besar ya. Betul. Jadi Sosial Lintas Daerah berawal dari sana. Terus kemudian kita legal November, mulai kita action itu di Januari ini 2024. Oke. Secara legal ya. Oke. Tapi embrionya kan sudah ada dari 2021. Boleh dong programnya supaya lebih menarik lagi nih. Maaf kita. nih pendengar ada batuk dikit lah. Gak apa-apa Mas, ini memang lagi musimnya. Saya kemarin juga, ini intermezzo aja. Saya kemarin juga tepar Mas, dari Kemis sampai kemarin baru saya tuh ini bisa bangkit dari tempat tidur. Batuk juga Bu? Batuk, pilek, demam, Betul. Lengkap saya. Anakku juga batuk ini. Intermezzo. Nah jadi program dari Sosial Lintas Daerah itu sebenarnya kita bagi 3 Bu. Oke. Ada program reguler, program event spesial Ramadan dan Kurban, sama program tanggap bencana. Nah program reguler itu kita ada khitanan massal, khitanan yatim duafa, terus ada pengeboran sumur, sama bedah rumah. Oh, bedah rumah juga ya? Bedah rumah itu kenapa sih harus ada 3 itu? Pertama yang khitanan itu kan lebih ke personal, anak-anak. Terus ke bedah rumah, keluarga. Jadi dari rumah itu harapannya ada peningkatan kualitas hidup. Dari rumah nanti ekonomi dan sebagainya. Terus kemudian ada yang namanya pengeboran sumur. Nah pengeboran sumur itu kan simbolnya air. Air kan sumber kehidupan. Jadi kalau di situ terpenuhi, maka kehidupan masyarakat di situ akan lebih bagus, akan lebih baik, meningkat gitu-gitu. Karena kan kita tahu ya Gunung Kidul itu yang namanya kebutuhan akan air tuh besar banget. Betul. Meskipun daerahnya namanya gunung. Tapi kering. Itu dia. Bahkan kita mempredik kalau program kami nih pengeboran sumur itu minimal di kedalaman 150 meter. Nah, kedalaman 150 meter itu baru bisa kita prediksi. Bahkan kita kerjasama dengan UGM juga untuk penelitian. Itu airnya itu stabil. Di musim kering sekering apapun itu airnya masih
Betul. Ada. Karena kan rata-rata di bawah 100 ya. Iya. Kalau betul. pengeboran, karena ya terus terang mungkin biaya dan sebagainya. Makin dalam makin mahal. Makin dalam makin mahal. Bukan yang lain loh, itu sumur ya, makin mahal. Nah, pengeboran. Terus kemudian yang 3 program reguler itu, nah terus ya ada program yang event Ramadan sama Kurban. Kalau Ramadan itu kita ada iftar on the street. Jadi bagi-bagi buka puasa lah. Biasa sasaran kita ya gak usah muluk-muluk lah, apa namanya tuh, pengendara ojol, pengendara motor biasa, terus ojol, terus tukang beca dan sebagainya. Di daerah itu Gunung Kidul. Kalau boleh tahu titik-titiknya dong? Kalau titik-titiknya sih kita malah itu lebih ke kota. Kalau iftar kan buka puasa kan nggak harus yatim duafa, nggak harus. Semuanya harus kita kasih sama rata. Bahkan yang nggak puasa pun, yang non muslim pun nggak apa-apa. Itu bagian dari syiar. Dakwah kalau istilahnya Pak pendiri kami. Oh ya, pendirinya namanya Pak Lili Asdianto. Dan ibu istrinya itu putra asli daerah Gunung Kidul. Nah, beliau itu ingin adanya syiar yang sifatnya itu tidak harus segmented. Nah, itulah iftar on the street. Terus kemudian ada voucher yatim. Nah, voucher yatim itu kita di hari Ramadan itu nanti pengen banget membahagiakan anak yatim dengan cara berbelanja. Berbelanja di supermarket yang kita ajak kerjasama. Nah, nanti vouchernya itu misalnya nominal 100, 200 gitu-gitu ya kan. Suruh mereka belanja. Satu orang atau satu orang. Keluarga? Oh. Satu orang yatim itu. Jadi mereka kita bebaskan untuk belanja, tapi ya itu dibatasi 200.000 itu. Terus nanti kita kerjasama dengan supermarket mana tuh yang ada di Gunung Kidul atau yang ada di kota untuk berbelanja. Yang terdekat dengan target ya. Terus yang ketiga itu yang di program Ramadan ya, kita ada bingkisan duafa. Ya, itu nanti di ending Ramadan, itu nanti kita berikan bingkisan untuk duafa kayak jompo, pokoknya yang orang tua yang memang dia itu bener-bener hidup sendiri sebatang kara gitu-gitulah. Itu jadi prioritas kita di hari raya, menjelang hari raya. Tuh, jadi 3. Terus yang terakhir program lebih ke program tanggap bencana. Nah, terkait dengan tanggap bencana nih, bulan-bulan ini kan cuacanya ekstrim banget nih, Bu. Ada banjir, tanah longsor di Gunung Kidul sendiri tuh ada kemarin itu 15 titik lah tanah longsor. Sensi ya. Sensitif banget ya, maksudnya dia. Terus tanah longsor, banjir, terus kemarin tuh di Pati, Grobogan, terus ada lagi di Bandung, malah kota besar itu juga ada yang banjir juga kan. Nah, kita koordinasi dengan BPBD setempat, relawan setempat, karena memang Nun Sewu kita kan masih terbatas nih jaringannya, maksudnya secara langsung ya, relawan langsung. Nah, kita berkoordinasi dengan mereka tuh untuk kita supply apa yang menjadi kebutuhan. Makanya dari kemarin tuh kita share ke beberapa donors itu untuk berkontribusi di program yang tanggap bencana. Kalau tanggap bencana sih memang mungkin fasenya dari sekarang memang. Dari sekarang sampai musim hujan berakhir lah. Itu tanggap bencana. Nanti baru kita di fase Ramadan, terus ada reguler. Regulernya? Ya, regulernya yang 3 itu tadi. Yang Khitanan yatim, lebih ke anak-anak, terus bedah rumah itu lebih ke kepala keluarga, satu keluarga. Itu yang kita sudah asesmen lebih kurang 6 bulan yang lalu. Sudah kita tahu titiknya. Terus yang ketiga itu pengeboran sumur. Oke, kalau untuk Khitanan ya, terus tadi apa? Yang mana, Bu? Khitanan, terus ada bedah rumah. Bedah rumah. Khitanan, bedah rumah, pengeboran sumur. Itu titik-titiknya di mana aja yang sudah terencana? Kalau yang khitanan yatim itu kan kita bawa ke kota nih. Kita bawa ke kota. Jadi bukan suatu desa mana atau kecamatan mana? Enggak, kalau nanti khitanan itu, nah itu kalau khitanan itu mungkin lebih ke syiarnya sih. Jadi nanti anaknya itu dikumpulkan di satu titik mana di Gunung Kidul, nanti kita bawa nih, kita konvoy. Oh gitu. Kalau zaman dulu itu kalau di Jawa Barat itu kan orang anak yang baru sunatan itu kan ya di keliling ya. Nah, kalau kita nanti keliling juga tapi pakai mobil. Oh, bukan pakai bak terbuka atau bukan pakai bak terbuka atau pakai kuda gitu, Mbak. Kalau dulu kan pakai kuda ya. Ya pakai kuda. Kalau kita pakainya mobil. Nah, nanti pakai mobil sport lah. Nanti kita kerjasama dengan salah satu. Oh gitu. Jadi kita ngangkat dia itu biar bahagia di satu hari itu. Soalnya kayak pengantin lah. Iya, pengantin sunat. Pengantin sunat lah, betul. Gitu, pengantin sunat. Terus kalau itu kita ngambilnya dari titik-titik yang ada di daerah Gunung Kidul atau bisa juga di kota, Sleman, Bantul gitu-gitu. Waduh, Gunung Kidul luas loh, Mas. Betul. Luas banget loh. Itu apakah
maksudnya jangkauannya untuk anak sunat ya. Kita ngebahas anak sunat dulu deh. Anak sunat itu seluruh Gunung Kidul itu kah? Enggak sih. Jadi kita ngambilnya acak aja. Oh, Tapi kan oke. kita ada kriteria. Sebenarnya kalau yang Khitanan itu tidak harus dari Gunung Kidul sih. Saya dari Bantul nih ada referensi anak ini. Terus karena kan sebenarnya kita di 4 kabupaten di 1 kota Madia itu sudah ada pengurusnya. Jadi solid atau sosial lintas daerah itu kita ada yang namanya tuh komando apa namanya? KPIS. Apa itu KPIS? KPIS. Jadi KPIS itu nanti bagian dari relawan program yang di bawah langsung dari sosial lintas daerah. Jadi Satu komando nih. satu komando. Nah, kenapa ada KPIS? Nah, KPIS-nya mungkin nanti bahasanya itu kita menggunakan pakaian loreng kayak TNI. Oke. Yang Apa tuh? kemarin saya pernah share ke ibu tuh. Udah spill. Nah, spill. Sebenarnya hari ini harusnya pakai loreng saya, iya. tapi karena penjahitnya belum jadi, ampun dah. Itu mau Itu udah warnanya apa tuh lorengnya? lorengnya tuh sebenarnya coraknya persis kayak TNI. TNI. Coraknya persis kayak TNI, cuman warnanya itu kita warna merah, biru, hitam, putih gitu. Ini agak rame ya, maksudnya Agak rame. agak Ya seru itu, nih kayaknya. Kenapa sih nah itu menjadi pakaian wajib keseharian kita nanti Oh, saat ini ya. saat implementasi Program-program sosial itu dengan pakaian seragam itu. Kalau yang ini sih seragamnya kan resmi ya. Ini biasanya memang khusus ketemu yang tim fundraising untuk beberapa klien sih. Oke. Ini berlaku tuh udah lama, udah sebelum saya join itu paling udah lebih dari 6 bulan lebih lah. Tapi setelah ada loreng itu, ada KPIS itu, kemudian kita menggunakan seragam itu. Nah, kenapa sih harus pakai loreng-loreng ya? Mungkin nanti ketemunya udah kayak kalau di Muhammadiyah Kokam, kalau di NU Banser gitu ya. Serem banget gitu kan. Wibawa gitu ya. Nah, sebenarnya itu histori sedikit sih. Solid itu tidak terlepas dari yang namanya TNI Angkatan Udara. Jadi TNI AU. kami mengucapkan terima kasih banyak dari awal itu kita disupport oleh TNI Angkatan Udara. Itu karena kan di Jogja ya TNI Angkatan Udara. Iya. Dan pendiri pun Pak Lili itu ada hubungan emosional dengan beberapa personal di TNI Angkatan Udara sehingga beberapa personilnya mereka itu masuk dalam struktur juga. Tuh, terus mengusulkan bagaimana kalau yayasan itu harus ada yang pembedanya dengan yayasan yang lain. Betul, kan kita kan kalau lihat yayasan tuh yo gitulah ya, pakainya gitu. Terus kalau nggak safari atau apa gitu ya kan, pakainya resmi kayak begini nih kan. Yo dari zaman dulu aku pun waktu pas di yayasan yang sebelumnya pakainya ini juga. Nah, kita pingin ada pembeda, apalagi sekarang kan zamannya viral ya. Kalau udah viral itu langsung ngangkat kan. Nah, viral itu kan ya, di samping viral kita juga ingin masyarakat juga trust bahwa yayasan ini, sosial lintas daerah ini dengan adanya pakaian seperti itu, pertama ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini benar-benar diimplementasikan programnya. Itu, jadi kita bangun kepercayaan dari segi situ. Yang kedua, kami tidak ingin ada kesan bahwa yayasan itu ya nun sewu ya dalam tanda kutip itu kayak minta atau jaluk gitu itu enggak. Jadi kami ingin tampil bahwa ini loh ada masyarakat yang kurang membutuhkan. Ayo bisa sama-sama kita kolaborasi untuk membuat mereka terangkat kualitas hidupnya gitu loh. Mengajak dengan cara seperti itu. Terus yang ketiga ya mau nggak mau kan pasti viral tuh. Sekarang pun sebenarnya kalau lihat di TikTok kita, TikTok. Nah, TikTok kita tuh ada nanti di sesi kan ada tulisannya ya. Iya. Ini sebut aja TikTok apa? TikToknya itu solid.official.foundation. Oh gitu. Itu juga ada IG-nya juga dong pastinya. Ada IG-nya juga Sosial Lintas Daerah. YouTube channelnya namanya Sosial Lintas Daerah juga. Sosial Lintas Daerah, terus untuk Google Maps-nya Sosial Lintas Daerah. Nanti bisa cuma yang beda namanya di TikTok aja. Nanti bisa disematkan. Siap. Bisa lihat nanti. Ya seperti itu sih. Nanti bisa lihat lah pakaian kita. Sebenarnya dari mulai mobil, poster digital, pakaian, atribut semuanya loreng. Tapi sebenarnya nggak ada afiliasi tertentu dengan angkatan dan sebagainya, enggak. Cuma itu bagian dari kami untuk menghadirkan kepada masyarakat bahwa yayasan itu tidak harus yang seperti pada umumnya loh. Yang penting kita amanah,
menyalurkan program sesuai dengan yang dikehendaki oleh donatur seperti itu. Sampai. Karena kalau kemarin kalau kita flashback di tahun-tahun kan pernah ada kasus itu ya, kalau ya kita nggak usah itulah. Nah itu masih mungkin tersirat sedikit di masyarakat bahwa yayasan kok, nah nanti bisa lihat sendiri, bahkan kita terbuka kok kalau misalnya ada donatur yang pengen ikut di implementasi program kita nih, monggo silakan. Bahkan sebelumnya di tahun 2021 ada beberapa donatur komunitasnya dari founder itu langsung ikut melihat ya hitanan massal, terus santunan yatim gitu-gitu sebelum terbentuknya donatur juga tahu solid. Maksudnya pemasukannya sekian itu iya dong. Ya dibuka misalnya ini hitanan massal yang masuk sekian, nanti ini keluar semua habis gitu. Betul. Kan biasanya begitu ya, masuk habis seperti itu. Bahkan sebenarnya kita membuka peluang untuk para volunteer fundraising, khususnya di fundraising volunteer itu. Kita membuka peluang untuk para Gen Z nih untuk ikut berkontribusi bukan sebagai donatur tapi sebagai volunteer. Kemarin ada beberapa teman-teman kampus juga yang tertarik untuk jadi volunteer ya kan. Volunteer di sosial lintas daerah. Teman-teman ketika melihat tampilan kita nih akan lebih, kemarin tuh ada yang celetuk gini, kok kayak TNI mas gitu kan, kayak saya masuk ke TNI gitu kan. Bukan, inilah tujuan kita, bahwa volunteer ini biar ada kebanggaan. Biar ada kebanggaan ketika dia masuk ke sosial lintas daerah, kok nanti kan ada KTA-nya. Nah, jadi ada KTA-nya. Nah, KTA-nya pun desainnya adalah desain loreng juga. Jadi bisa ditunjukkan ke teman-temannya. Jadi ada kebanggaan ketika dia bergabung di sosial lintas daerah. Oh gitu. Dan satu lagi, ada aja para remaja ini bisa bergabung ya. Betul, bukan sebagai donatur tapi sebagai volunteer. Volunteernya di spesial di fundraising. Kalau mau bergabung, menghubungi? Kalau mau bergabung silakan menghubungi saya nanti di layar ya, atau gimana? Iya. Atau di IG-nya tadi ya? Di IG-nya bisa. Sosial lintas daerah. Betul. Di IG-nya ya, atau di TikTok juga solid.official.foundation. Ya, atau nanti nomor telepon juga bisa langsung. Nah, keuntungan dari jadi volunteer, pertama pengalaman jelas, relasi jelas, networking. Terus yang ketiga, teman-teman akan di training, dibina oleh tim. Nah, yang terakhir ini nanti ada apresiasi dari kita. Jadi apresiasi itu dalam bentuk bukan uang bensin sih, tapi uang saku. Oh gitu ya. Betul. Menarik kan? Menarik guys. loh. Menarik loh ini. Para Gen Z ini. Catatan aja, kemarin ada yang sudah sampai uang sakunya lumayan. Malah dia itu bersyukur banget meskipun gak seberapa. Oke, lumayan. Tapi kan kontribusi sosialnya teman-teman Gen Z itu bisa teraktualisasi di sini gitu. Teman-teman bisa bangga ketika misalnya pakai baju itu tuh loreng itu gitu, misalnya pas lagi aksi. Ya meskipun ya kalau teman-teman volunteer belum kita berikan secara langsung ya, tapi maksudnya hanya digunakan saja. Tapi kan perasaannya akan berbeda gitu loh. Iya. Ada jadi aku masuk TNI loh. Terus jadi pengalaman yang keren banget ya. Betul, beda pokoknya. Pengalaman, pernah nih. Aku nih terjun di sini nih dengan seragam loreng-loreng. Tapi ya jangan identik negatif ya loreng itu. Kita beraktivitas positif, murni positif, dan mengajak yang lain untuk syiar. Nah itu satu hal yang paling ya utama tuh seperti itu. Betul. Yang memang harus berbuat baik kepada siapapun ya. Betul. Oke, ini yang bedah rumah gimana Mas? Ini kan tadi ngebahas tentang sunatan massal nih. Oke, yang bedah rumah. Bedah rumah itu kita ada titik-titiknya juga nggak? Saya pengen tahu daerahnya mana aja gitu yang dibedah. Apa ditawarkan ya? Ditawarkan dibedah. Itu atau kita dapat laporan, yang sana tuh Mas, hampir ambruk tuh rumahnya, misalnya seperti itu. Atau kita yang survei. Masuk atau gimana? Bedah rumah itu target kita di satu tahun ini 2024 ini ada 3 titik. Tapi yang bocoran dikit aja ya, kita ada di daerah Playen, terus Ngadi Rejo gitu-gitu ya kan, sama di daerah Wonosari. Nah cuman kan kita sudah ada titiknya dan pertimbangan kita adalah pertama, dia itu benar-benar keluarga yang di bawah prasejahtera, dan dia belum tersentuh oleh bantuan apapun dari pemerintah. Terus
Yang ketiga, tapi dia harus punya semangat untuk bangkit. Jadi kita tuh nggak hanya sekedar ngasih aja, tapi dia harus punya semangat untuk bangkit setelah rumahnya bagus. Karena nanti ada bantuan sedikit untuk ekonomi atau usaha untuk mereka. Oh, selain dibedah rumahnya, juga dibantu itu ya, untuk usaha. Modal untuk usaha. Modal untuk usaha. Entah dia nanti bikin warung kecil-kecilan di situ. Tapi yang jelas bedah rumah di kami itu bukan cuma fisik ya, tapi juga nanti di situ kita akan perabotan tidur, perlengkapan furniturnya juga kita isi semua di situ. Makanya kemarin anggaran dari pendiri dan pengurus beberapa itu memang kita lebih besar dibandingkan bedah rumah yang lain loh ya. Kita bisa mencapai di angka di atas 50-an lebih. Oh, karena bukan cuma untuk fisik. Satu rumah, betul. Kemarin udah kita sempat sondingkan ke beberapa donor, terus ya sempat mempertanyakan, karena kita breakdown semua sih, sampai furniturnya kita belikan, modal kita kasih, modal usaha meskipun nggak besar sih, paling cuma 5 juta atau berapa gitu. Tuh jadi di bawah prasejahtera, karena prasejahtera kan, sekarang indikatornya ada tambahan sih kalau nggak salah, terus di bawah prasejahtera intinya. Udah prasejahtera ada lagi di bawahnya. Ada, kan mikro itu di bawahnya ada ultra mikro. Kita pun di prasejahtera di bawah prasejahtera itu. Masya Allah. Indikatornya sekarang udah naik loh. Itu seperti itu kalau bedah rumah. Gitu ya. Terus satu lagi apa? Pengeboran sumur. Ini daerahnya juga mana? Untuk target pengeboran sumur itu di tahun 2024 kita maksimalkan di 2 titik. 2 titik itu dengan anggaran masing-masing di angka kemarin itu 120 juta. Nah, 120 juta 1 titik. Itu memang agak berat sih sebenarnya. Jadi kemarin itu sempat kami coba untuk masukkan ke beberapa BUMN plat merah ya kan, untuk kita melakukan pengeboran sumur. Berbeda dengan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, kami ingin maksimal. Karena di bawah 100 itu khawatirnya nanti ketika musim kering banget nggak naik gitu loh. Akhirnya sampai di angka 150 sampai 170 meter. Nah itu pengeborannya ya itu yang bikin mahal. Setelah itu kita bangunkan kayak tandon besar gitu, penampungan sama genset. Udah. Jadi nanti untuk menyebar ke rumah-rumah penduduk itu nanti akan ya dikerjasamakan oleh aparatur setempat lah, Pamong dan sebagainya. Itu makanya kita dari awal komunikasi dengan Pamong itu, setelah kita ada program tolong untuk dijaga, dirawat. Entah nanti seperti apa teknisnya monggo kita serahkan. Oh gitu. Berarti itu di atas rumah-rumah penduduk ya? Iya. Kalau bisa jangan posisinya terlalu jauh. Ya. Betul. Ya. Dan uniknya itu kalau di desa itu menentukan titik air itu dengan menggunakan kelapa. Nah, menarik nih. Kemarin tuh kita coba up di YouTube kita nih di Sosialitas Daerah. Tuh banyak banget yang lihat kayak nggak percaya gitu. Ini kok kelapanya bisa gerak-gerak. Gimana? Gitu. Jadi kelapa kering. Kelapa yang udah tua banget. Kelapa tua. Terus nanti ada dibelah. Bapak-bapak enggak, utuh. Oh, utuh. Tanpa serabut. Enggak, maksudnya kelapa tua tapi utuh. Enggak diapa-apain, kelapanya tua tapi utuh gitu loh. Terus nanti dibawa sama bapak-bapaknya itu sambil gini dia tuh. Terus nanti kalau kelapanya gerak ting-ting, berarti di situ ada titik air. Apanya yang gerak? Iya, kelapanya. Oh. Iya. Saya tidak percaya tapi itu memang sudah tradisi mereka seperti itu. Tradisi pertama, terus kedua itu logik ternyata. Sudah diteliti. Sudah dan berapa kali memang betul. Betul, titiknya emang di situ. Nah, nanti teman-teman pendengar Rumpik nih bisa dolan ke yang dekat mungkin Wonosari lah ya. Di situ masih ada tradisi kayak gitu. Dan kita percaya aja. Dan memang ada. Terus ketika digali itu ya ada. Entah nanti radiusnya sampai berapa, ke dalamnya sampai berapa meter. Ya nanti urusan penelitian lah ya. Tapi yang jelas itu memang ada titiknya. Jadi si bapaknya itu bawa kelapa yang udah tua banget, yang memang nggak bisa dikonsumsi lagi, udah tua gitu kan, nggak diapa-apain, terus dia sambil bawa gini jalan. Gitu. Tiba-tiba kelapanya gerak, nggak sampai jatuh loh, gerak aja. Oh berarti di sini, sekitaran sini. Geraknya makin kencang? Itu. Enggak sih, gerak aja. Tapi jangan sampai jatuh, memang nggak bakalan jatuh. Dipegang gini aja, dipegang. Ada di TikTok kita, di YouTube kita. Menarik ya. Sosialitas Daerah. Ada itu malah viewersnya banyak, itu malah lebih banyak sendiri. Padahal itu tayangannya cuma simple aja. Itu cara mereka untuk menentukan titik
pengeboran sumur. Oke. Tapi itu juga maksudnya selain dari cara itu, cara yang lebih teknikalnya juga Ada pakai lebih alat, tapi dengan alat itu tadi. alatnya Bahwa lebih ini mahal. Oh, alatnya lebih mahal daripada kita nyuruh orang itu. Kita yang nyuruh orang itu sama alatnya lebih mahal alatnya. Gitu. Jadi mending nyuruh orang itu aja, kalau validitasnya sama sih. Oh gitu. Tuh. Yang memberdayakan orang masyarakat setempat. Iya betul, memberdayakan warga setempat. Tapi memang seperti itu kan karena sudah turun temurun dan sudah lama, mereka pasti percaya sugestinya lebih jalan ya Mas sebenarnya ya. memang sugesti sih, tapi benar emang ada akhirnya di situ. Betul. Cuman mereka nggak ada daya untuk menggalinya ya, walaupun makanya itu tahu setelah itu ini. kan teknologi masuk. Jadi Ya. untuk memverifikasi yang sifatnya kayak begitu-begitu diverifikasi sama sains kan. Sama sains, oh ternyata benar, berarti kan jadi logik gitu. Kan hal-hal yang sebelumnya udah ngebor sumur berapa? Kalau kita sih belum, ini memang program baru kita eksekusi di tahun ini. Oh, di tahun 2024 Kebanyakan ini. kita santunan sih kemarin-kemarin tuh. Lebih ke santunan charity. Oh, jadi ini adalah termasuk program besar nih. Ya, program besarnya kita. Karena mau mengadakan sedekah air. Ya, bahasanya mungkin wakaf sumur lah ya. Wakaf sumur. Yang lebih terkenal wakaf sumur. Saya kalau pakai hashtag mesti wakaf sumur. Itu sedekah yang besar. Loh, itu nggak pernah. Iya. Itu selama airnya masih digunakan, dikonsumsi, pahalanya mengalir terus. Betul. Itu secara emosional yang sifatnya ini ya, keagamaan mungkin ya. Kalau kita sosial lintas daerah itu sebenarnya lintas daerah dan lintas agama juga, Bu. Jadi siapapun umum lah ya. Ya bisa bergabung menjadi donatur, menjadi apapun, relawan, volunteer gitu. Silakan. Lintas daerah, tidak hanya lintas daerah tapi juga lintas suku, ras, agama gitu-gitu. Iya. Dan lintas kemampuannya apapun lintas boleh negara. ya. Kemampuannya nggak harus materi kan? Ya. Maksudnya bisa punya tenaga ya tenaga itu. Betul. Tenaga dengan cara menyebarluaskan program-program kita untuk para donatur atau dermawan yang bingung mau menyalurkan dananya kemana. Iya, betul. Apalagi dengan adanya yang kemarin-kemarin tuh yang sempat muncul ketidakpercayaan publik kan. Oh betul. Nah, itu ngaruh banget sih. Iya. Saya sebagai aktivis sosial dari tahun 2010 itu ngaruh banget. Bahkan ya yang tadinya tidak ikut terserempet pun ikut-ikutan jadinya dipertanyakan. Betul. Nggak boleh menyebut merek soalnya kita. Nggak boleh bahaya. Sensitif. Saya dulu karyawannya situ di Surabaya gitu. Dulu. Oh gitu. Ya memang ini ya Mas, masalah komunitas apalagi pengumpulan dana atau donasi apapun itu kan butuh kepercayaan kuat. Betul. Gitu. Apalagi yayasan itu sebenarnya kan diaudit memang. Ya kebetulan alhamdulillah kita itu di tim struktur itu ada lawyernya juga, ada auditornya juga. Jadi laporannya itu jelas rutin ya dikeluarkan gitu. Dan itu bisa terbaca secara publik ya. Betul. Memang kan kita namanya balik lagi sih, kita memang baru secara lembaga memang baru. Tapi di struktur kita sudah mempersiapkan tim-tim ahli yang memang itu untuk ngerem yang menjagani kita itu supaya tetap di relnya. Ada lawyer juga, ada auditor pemantau, juga, memonitor terus betul. Ya. Kayak gitu. Itu jaringan dari pendiri. Founder. Tapi betul ya yang saya bilang tadi, uang masuk habis, langsung dihabiskan. Uang masuk sesuai habis. Ketentuan, untuk program. Jadi langsung disalurkan seperti itu. Jadi orang nggak usah menunggu-nunggu kapan nih dapat pahalanya gitu kan. Para donatur kan masih nunggunya gitu ya. Betul. Nyemplung pengennya segera bermanfaat kayak gitu kan. Segera disampaikan. Segera disalurkan. Betul. Ya nanti makanya itu kita butuh kita masih membuka peluang untuk fundraising volunteer itu dari teman-teman mahasiswa untuk menjadi jembatan kami ke donatur atau dermawan itu mengkomunikasikan terkait dengan program-program itu. Tuh. Oh ya, satu lagi ini insert sih, kita di samping lintas daerah kita sudah lintas negara sebenarnya. Oh, baru mau saya tanyakan loh ini. Iya. Ini lintas daerah sampai mana nih gitu, pengen nanya begitu. Iya. Sudah terjawab juga. Oh, negara termasuk maksudnya negara-negara yang membutuhkan seperti itu atau sebenarnya kan kalau di negara luar kita lebih fokusnya ke fundraising aja, pendanaan. Karena negara-negara maju ya.
Ya, kita udah ada di representative people atau representasi person di Korea. Oh gitu. Korea Selatan. Kebetulan ada diaspora di sana gitu yang dengan keinginan untuk menjadi volunteer kita. Gitu. Tapi memang di sana fokusnya fundraising. Karena kan di sana negara maju. Dan secara government to government mereka sudah saling membantu sih. Cuman kan kita nanti sasarannya lebih ke personal aja. Oke. Untuk penyalurannya, sasarannya itu di luar Jogja juga? Kalau penyaluran untuk saat ini kita masih di Jogja. Oh, masih di Jogja. Tapi rencana ke depannya? Kecuali untuk tanggap bencana. Kalau tanggap bencana, untuk tanggap bencana karena keterbatasan personil kita, biasanya kita hanya menyalurkan lewat transfer aja gitu. Tapi tetap maksudnya menjadi titik juga kan? Menjadi titik juga. Titik sasaran kemarin donatur, itu donasi keputusan ini dari founder itu, nanti yang relawan di sana akan otomatis menjadi relawannya kita KPS. Nauzubillah misalnya ada bencana besar di luar Jogja gitu kan, nauzubillah misalnya ya kita alhamdulillah masih aman nih kayak gitu. Kan biasa kemarin ada gempa Lombok, gempa Palu itu juga nanti ke depannya bisa ke situ juga kan penyalurannya untuk bencana ini di bahkan luar udah Jogja. Seminggu yang lalu itu kita nge-share tentang poster digital itu tentang tanah longsor sama banjir di beberapa kota. Yang terakhir ini ya yang ada di daerah Pati. Oh iya. Banjir itu sama tanah longsor, terus di Gunung Kidul sendiri, terus sebelumnya ada di Bandung, Jawa Barat. Itu termasuk sasarannya ya? Sasarannya itu termasuk juga ke luar Indonesia? Kalau sasaran keluar Indonesia. Misalnya kayak sekarang Palestina. Oke. Kalau untuk yang itu kami belum. Karena gini, sosial lintas daerah. Ya pertama kami ingin fokuskan untuk di penyaluran di dalam negeri dulu. Pertama, yang kedua, ya kita tidak menutup ada isu-isu global ya. Itu nanti kita akan buat plan ke depan. Tapi untuk yang fokus di luarnya malah kita justru dibalik. Di luar itu nanti kita lebih ke fundraising. Fundraising di luar, bahkan dari pendiri pun, ketua umum pun itu mendorong kami untuk menyebarkan proposal itu keluar ke beberapa foundation yang ada di Arab, yang ada di Eropa, yang ada di Asia Timur, yang Korea, Jepang dan sebagainya gitu. Karena kan secara finansial mereka berlebihan loh. Bahkan kemarin itu kami coba komunikasi di diaspora di Jepang sama Korea itu, mereka sampai bingung mau distribusi kemana. Nah makanya kita coba untuk masuk ke area-area yang seperti itu, negara-negara seperti itu. Tapi fokusnya di fundraising. Nah, tapi kita naruh person di situ, penanggung jawab. Gitu. Oke. Keren, Mas. Oke, teman-teman. Ya, baik teman-teman yang pengen jadi donatur ya, atau enggak para Gen Z nih yang ingin menjadi relawan yang seperti Mas Eko tadi jelaskan, boleh lo nanti ngubungin Mas Eko atau ulik-ulik aja deh IG-nya ya Mas ya. IG-nya Solid ini ya. Apa namanya, sosial lintas daerah. Lintas daerah dengan TikToknya kan Gen Z nih. Kalau Gen Z itu mainnya kan IG TikTok. sama TikTok. TikTok kita lebih banyak ya. Oh ya, TikTok ya. solid.official.foundation. Oh itu, yang di TikToknya ya. Di TikTok. Kalau yang di IG-nya sosial lintas daerah. Boleh deh ntar dicek lagi itu. Terus di situ ada nomor teleponnya ya. Ada nomor telepon, semuanya lengkap di situ. Nomor telepon donasi, nomor telepon volunteer juga ada di situ. Lengkap. Iya, oke. Terima kasih ya Mas Eko Sama-sama, atas Ibu. penjelasannya komunitas Solid ini ya. Kalau nggak dijelasin nggak ngerti kita Solid apaan ya? Apa solidaritas? Apa Solid yang lain? Ternyata sosial lintas daerah yang untuk kita untuk memajukan daerah, terutama nih sekarang lagi targetnya Gunung Kidul ya. Iya, kalau untuk program sih memang kita masih banyak di daerah Gunung Kidul. Di Tapi kalau untuk 2024 ini fokusnya ke Gunung Kidul dulu ya. Karena memang Gunung Kidul dari tahun ke tahun itu emang kesulitan air. Ya. Udah dari zaman zaman dahulu, dari zaman dahulu kala sampai saat ini tidak ada perubahan. Padahal ada Sulit sungai di air. bawah sungai loh. Nah,
Itu benar. Itu kan uniknya Gunung Kidul dari dulu. Uniknya Gunung Kidul, ada sungai di bawah sungai, tapi ya itu tetap kenapa ya? Kok bisa tetap pantainya indah-indah loh ya? Nah, tapi kan airnya beda. Ya airnya beda. Airnya asin itu. Pantainya indah, ada sungai di bawah sungai juga ceritanya, tapi sulit air itu keunikannya di situ. Oke teman-teman, ini yang masih ingin bertanya-tanya tentang Solid komunitas ini ya, komunitas yang kita baru denger ini, boleh nanti komen-komen di YouTube Rumpi Asik, bisa juga di IG-nya atau di FB-nya ataupun di TikTok Rumpi Asik. Nanti bisa dibantu dijawab oleh Mas Eko ya. Ya, Kita akan colek Mas Eko. Juga. Mas, ini ada pertanyaan nih dari pendengar dan pemirsa Rumpi Asik. Kita bisa komen-komen di situ gitu ya. Oke, terima kasih Mas Eko atas kehadirannya. Nanti jangan kapok ya main-main di studio dengan kita. Oh, nanti Ramadan kita mau ada acara kali ya? Oh, Ramadan. Boleh ya, acara-acara Solid nanti bisa masuk untuk program Ramadan. Insya Allah nanti ya, di ya. Aktivitas yang sifatnya on the street itu. Keren tuh. Itu nanti ya? Malah akan lebih heboh karena semua atribut akan keluar. Dari mulai mobil, pakaian, pasukan. Oh iya, tadi kan ada istilah KPIS ya. Kepanjangannya itu Komando Pasukan Inti Solid. Oh, itu. Jadi komando ya. Ya, Komando Pasukan Inti Solid itu sebenarnya yaitu relawan implementasi program kita. Makin keren kan. Ayo yang tertarik jangan ragu-ragu deh, pokoknya langsung aja nanti hubungi TikToknya ya, yang lebih banyak di TikToknya kata Mas Eko. Nah di TikToknya kita bisa lihat-lihat kegiatan Solid itu. Oke, sampai ketemu lagi. Ini logonya mau dilihat nggak? Oh iya, oke. Logonya belum. Kita logonya unik loh, di samping tuh. Bajunya juga. Bentar, ini gimana cara? Boleh, boleh. Kelihatan nggak? Coba Mas, kelihatan nggak? Agak lagi Mas. Ini ya. Udah ya. Oke, keren. Itu di belakang jasnya dan di samping kayaknya ada juga ya. Di samping ini. Oke. Tapi nggak ada garuda, nggak ada apa burungnya 2. Oke, itu nantilah kita nanti episode selanjutnya akan ngebahas filosofinya. Iya. Apa gitu ya filosofinya. Nanti pas Ramadan juga nanti kita akan punya program juga ya antara Solid dan Rumpi Asik. Insya Allah. Iya. Ini yang harus kita kolaborasikan. Betul. Sesuatu hal yang bermanfaat soalnya nih. Iya. Harus banyak yang tahu. Keren syiar tadi nih. Betul. Tanya, syiar memang apa namanya? Founder pendiri itu memang pengen Solid itu jadi pusat syiar. Bukan syiar agama tapi syiar kebaikan. Syiar kebaikan. Nah, ini mumpung Ramadan banyak-banyak tuh ya kegiatan dan syiar Ramadan. Syiar kebaikan. Oke, sampai ketemu lagi ya kita di Rumpi Asik. Selalu menonton episode-episode menarik di Rumpi Asik. Tetap di Rumpi Asik.